You can tell that tree from its fruits. You can tell a person from their fruits, the way they talk, the way they walk, the way they act, the way they dress, the way they behave. You can tell what kind of a heart they have. Tadi sampean mengatakan bahwa sesuatu yang sudah disatukan Tuhan itu tidak bisa diceraikan oleh manusia. Tapi buktinya apa, Mas RK? Buktinya banyak orang Kristen yang cerai gara-gara pihak ketiga loh. Berarti Tuhan Mas RK kalah dengan pelakor kan gitu kan? Katanya Mas RK tadi tidak bisa yang disatukan Tuhan diceraikan oleh manusia. Ternyata banyak orang Kristen yang cerai gara-gara pihak ketiga. Berarti pelakor semakin di depan dan Tuhan Mas RK tidak bisa mengalahkan sang pelakor. Kan seperti itu berarti. Nah, kan seperti itu Mas RK. Nah, kalau cuma seperti itu gampang Mas RK, gampang. Itu ayat-ayat apa seperti itu? Jadi bedakan ayat tentang perceraian dengan ayat tentang poligami. Mas RK kayaknya tidak bisa. Salve, terkait video yang beredar ya, yang dilakukan oleh istri saya ya. Saya pikir itu hanya sebuah salah paham ya teman-teman ya. Sebuah salah paham karena mungkin kecemburuan yang begitu luar biasa. Ya, itu yang pertama ya teman-teman ya. Pertama ya. Karena kalau saya melakukan tindakan seperti itu akan runut pada tindakan pidana. Ya, tindakan pidana. Jadi kalau saya salah silakan buktikan saja di kantor polisi, ya itu tidak menjadi sebuah persoalan ya, dan saya siap dipenjarakan kalau memang saya salah. Dan yang kedua, ya saya bertemu dengan orang ada maksud dan tujuan, dan itu pertemuan saya itu di ruang publik, tidak di kamar hotel, tidak di tempat privasi, ya, karena saya ada tujuan ingin melaporkan orang-orang yang mendoxing saya. Jadi saya mencari orang yang ingin menjadi saksi, ya, 2 orang saksi untuk melaporkan orang-orang yang mendoxing saya, itu di Kapolda. Jadi saya bertemu dengan 1 orang saksi, saya mau bertemu lagi dengan saksi kedua untuk membuat sebuah laporan di Kapolda Kupang. Ya, tetapi disalahpahami ya oleh ya istri saya lah, kasarnya seperti itu ya teman-teman ya. Manusia satu ini juga yang bikin malu orang Kristen. Pasti sudah banyak dari kalian yang menonton video ini. Video yang diviralkan oleh istrinya sendiri, oleh istrinya Abang RK sendiri, yang menyatakan di dalam video ini RK selingkuh dengan perempuan lain. Sangat luar biasa, ngaku-ngaku apologet Katolik, sok paling pinter di dalam beragama, sok paling benar di dalam beragama, sok paling mengerti, paling tahu, paling benar, paling paham akan isi Alkitab. Nantang debat sesama agama Kristen, nantang debat dengan agama-agama lain. Ending akhirnya ketahuan otak mesum juga. Damn! Bikin malu orang Kristen. Kalian bisa simak video ini, video yang diviralkan oleh istrinya RK sendiri, di mana di dalam video ini menyatakan bahwa RK selingkuh, dan pernyataan langsung dari istrinya sendiri. Kita simak sama-sama. Saya mau tanggapinnya videonya si RK yang ini. Jadi saya menyimpulkan ya guys, dengan dia masih berani mengklarifikasi dengan hal-hal yang lebih kebohongan lagi, ini bagi saya sih RK nggak ada perubahan ya. Dia bilang kecemburuan saya yang terlalu tinggi, udah jelas-jelas ya. Perempuan ini nih, saya udah nasihati sekali, 2 kali, 3 kali. Yang pertama-tama saya nasihati dia, saya bilang apa? Gak baik kayak gitu, oke? Semua orang punya masa lalu, bahkan saya sendiri pun bukan orang yang sempurna. Tapi apa? Saya juga punya masa lalu, tapi saya belajar dari masa lalu saya untuk gak mengulangi. Saya bilang gitu sama dia. Apa kata Priska, pacar kamu itu? Dia bilang, oh iya kakak, saya juga menyesali ini. Oke. Terus yang kedua kali saya samperin lagi, dia mengaku udah gak ada hubungan. Nah ini yang ketiga kali, kamu bilang bertemu dengan orang, kamu bilang pelayanan offline. Bertemu dengan orang apa? Itu udah jelas-jelas selingkuhan kamu. Ya, udah jelas-jelas selingkuhan kamu. 2 minggu lalu kamu lari dari rumah, kamu pergi ke Larantuka. Saya sebagai seorang istri, saya mencari suami saya. Kamu menyambut gak kedatangan saya ke sana?
Yang ada kamu apa? Meronta-ronta, marah. Di dalam mobil kamu pukul saya lagi membabi buta. Oke, saya akuin saya tampar kamu lagi. Karena apa? Saya membela diri saya. Ketika kamu memukul saya berusaha untuk membela diri saya dong. Yang lebih parahnya lagi, ketika kamu ingin meminta cerai dengan saya bilang ya udah, anulasi aja atau pembatalan perkawinan. Kita kumpulkan semua keluarga, mama bapak saksi saya, saksi nikah kita, orang tua kamu. Bila perlu hadirkan pastor, oke, kamu bilang. Ketika semua orang sudah kumpul, apa yang kamu lakukan di hari Minggu itu? Kamu melarikan diri pergi. Kamu pergi ke Kupang. Yang lebih parahnya lagi, kamu bawa dengan Priska ke Kupang. Saya hubungin kamu, kamu hanya maki-maki saya di WA. Kamu kata-katain saya di WA. Kalau saya mau blow up semua percakapan kita, itu yang kamu maki-maki saya, yang omongan-omongan kotor kamu tentang saya. Bahkan kamu fitnah satu spender, ya. Saya nggak usah sebutin namanya. Ya. Saya kalau mau blow up kamu, ancur-ancuran bisa, RK. Karena saya tahu semua. Saya udah bilang sama kamu, ayo kita selesaikan ini baik-baik. Jangan sampai ini besar masalah ini, karena kamu adalah seorang, bisa dikatakan public figure, kamu pewarta. Kamu tampil di sosial media yang disaksikan oleh ribuan orang. Saya juga butuh kejelasan. Ketika kamu sudah tidak nyaman dengan saya dan bersikap tidak baik dalam rumah, saya udah hampir depresi. Ya, saya udah di tahap depresi. Saya bisa nangis tiba-tiba karena perbuatan kamu mengacuhkan saya dalam rumah. Bahkan kamu mengancam saya berkali-kali ya. Saya akan lebih dingin sama kamu. Saya ini istri kamu loh. Kamu ingat RK, sebelum kamu ada di titik ini, terlalu banyak loh saksi hidup kita. Jadi sebelum saya blow up ini ke sosial media, saya udah wanti-wanti kamu. Kamu lebih bagus malu di hadapan 6 orang atau lebih bagus malu di hadapan ribuan orang? Ternyata kamu menjawabnya apa? Kamu sepertinya lebih suka malu di hadapan ribuan orang. Ya. Kemudian ya teman-teman, kalau ada teman-teman yang bilang, ini kenapa nggak diselesaikan secara baik-baik, teman-teman? Saya ini bukan orang bodoh. Sebelum saya memblow up ini di sosial media, saya sudah 3 bulan meminta dengan hormat kepada RK. Karena RK yang pengen cerai ke saya. Dia pengen cerai. Jadi saya bilang, emangnya kalau di Katolik ada cerai ya? Ya udah. Tapi kalau misalnya kamu tidak bisa bertahan dengan diri saya, ya sudah, kita mediasi. Ya. Kita mediasi. Kalau kamu merasa lebih suka dengan selingkuhan kamu, karena teman-teman, sikap RK di rumah dengan saya itu dingin. Dia tidak pernah menegur kami, bahkan kami berkomunikasi aja melalui WhatsApp. Dia menjaga jarak dengan saya. Bahkan RK KDRT dengan saya. Ya. Jadi bagi teman-teman yang bilang, kenapa sih nggak diselesaikan secara kekeluargaan aja? Kenapa nggak diselesaikan berdua aja? Sudah teman-teman. Saya kejar dia ke Larantuka. Saya jemput dia ke Larantuka. Tahu apa yang dia lakukan? Dia siksa saya dalam mobil. Ya. Kemudian dia kabur lagi ke Kupang, bawa itu perempuan. Ya udah atur aja. RK selingkuh, itu perempuannya tuh. Atur aja. Itu perempuannya tuh. Teman-teman, saya bela-belain datang dari Maumere sampai ke Kupang, dapat dia selingkuh di hotel. Hah? Selingkuh anjir, apologet Katolik. Hah? Apologet Katolik. Lihat muka kamu sini. Hei. Kenapa malu? Malu. Hah? Apa anjing? Apa? Bangsat? Hah? Hah? Apa bangsat? Kau buat apa? Anjing? Kau tidur dengan laki-laki, dengan suami saya? Kau tidak salah, kah? Hah? Bangsat? Kau tidur dengan selingkuh? Selingkuh? Kau selingkuh? Kau di kamar hotel, cuma lagi di sini. Tuh, perempuannya. Saya ditinggalin di Maumere sendirian. Teman saya nongkrong. Tidak kakak, di Umekos Kupang nginep. Udah 1 minggu kabur dari rumah. Saya istrinya. KTP saya aja. Istrinya, saya sakramennya. Ya udah atur aja. RK selingkuh, itu perempuannya tuh. Atur aja. Itu perempuannya tuh. Teman-teman, saya bela-belain datang dari Maumere sampai ke Kupang, dapat dia selingkuh di hotel. Hah? Selingkuh anjir, apologet Katolik.
apologet Katolik. Lihat muka kamu sini. Hei, kenapa malu? Malu, malu. Hah? Apa anjing? Apa? Bangsat? Hah? Hah? Apa bangsat? Kau buat apa? Anjing? Oh, tidur dengan laki-laki, dengan suami saya? Kau tidak salah, kah? Hah? Bangsat? Kau tidur dengan selingkuh. Selingkuh, kau selingkuh. Kau di kamar hotel, cuma lagi di sini. Tuh, perempuannya. Saya ditinggalin di Maumere sendirian. Teman saya nongkrong. Tidak kakak, di Umekos Kupang nginep. Udah 1 minggu kabur dari rumah. Saya istrinya. KTP saya aja. Istrinya, saya sakramennya. Teman-teman, saya lah yang tahu. Saya nggak pernah kayak gini teman-teman, blow up kiri kanan nggak pernah. Tapi ketika saya ngerasa bahwa ini udah nggak bisa saya bendung lagi, ya udah, mau nggak mau semua orang harus tahu gimana kelakuan RK yang sebenarnya. Jadi kalian nggak usah tertipu dengan penampilan RK yang begitu berkarisma, yang begitu berwibawa. Tidak, aslinya tidak seperti itu. Jadi kalau dia bilang kami kan ketemunya di luar, mereka itu menginap di Kupang. Namanya, kalian teman-teman boleh cek, namanya Umekos. Mereka tinggal di kamar 221. Karena apa? RK ini sudah kami pantau 2 hari. Perjalanan mereka kemana aja? Ya, perjalanan mereka kemana aja? Dan tidur sama-sama teman-teman. Tidur sama-sama, ya. Dia pergi dari rumah meninggalkan saya dan anak saya suruh dia pulang dengan alasan katanya, nanti kita berantem lagi. Padahal dia biang masalahnya. Dia yang berselingkuh. Terus dia mau tuduh saya yang berselingkuh. Teman-teman, RK udah habis bahan. Ketika saya bilang dia berselingkuh, dia bilang saya yang berselingkuh. Kalau saya berselingkuh, saya nggak akan mungkin kejar kamu, RK. Tadi saya berharap ya, rumah tangga kita masih bisa diperbaiki baik-baik. Tapi enggak. Tadi kamu bilang apa? Saya lebih memilih dia. Kamu lebih memilih selingkuhan kamu. Jadi saya cukup tahu. Kamu nggak usah sibuk lah mengklarifikasi kiri kanan, bilang ini salah paham, ini apa segala macam. Perempuan ini di Maumere kasusnya banyak. Dia ini spesialis pengganggu rumah tangga orang. Itu siapa yang nggak tahu sih di Maumere, ya? Saya nggak usah. Jadi udah, bila perlu kamu live deh. Saya naik live-nya kamu. Kelihatan ini dosa, sampai Tuhan pakai istilah ini, memang salah satu dosa yang paling dibenci oleh Allah. Dosa lain terjadi di luar diri, yang ini terjadi dalam diri. Kenapa? Ini paling merusak diri dan paling bikin malu. Ada orang yang bilang, oh saya jabatan ini, gelar ini. Tapi kalau kau suka berzina, minta maaf saya pakai bahasa kasar, lu otak dimakan anjing. Lu bodoh tuh. Kau bilang kau pintar apa? Makanya ini oknum-oknum pejabat di NTT ini paling tidak suka dengar saya khotbah. Kau pikir saya mau kasih rem? Kau enak saja kau pimpin ini negeri miskin begini, baru kau pejina lagi. Kau mau buat apa di ini negeri? Lu mau jadi saksi apa di negeri ini? Kau tukang berzina, tap rasa diri pintar. Baca itu Amsal 6 ayat 32. Saya baca buat saudara, perhatikan. Siapa melakukan zina tidak berakal budi. Kau tidak ada otak. Kau yang bilang kau gelar doktor, gelar apa-apa. Lu tukang berzina kok.